warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 2 semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Heni. Nah sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat sekeluarga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, sudah berdoa sebelum belajar? Kita say basmalah bersama-sama ya. Say basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3 dan 4, muatan pelajaran matematika. Nah, materinya tentang bangun ruang dan pola barisan bangun ruang. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, bangun ruang. Nah, jika di subtema 1 dan 2 sahabat sudah belajar tentang bangun datar, maka di subtema 3 ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, apa sih bedanya ya? Jadi kalau bangun datar adalah sebuah bangun yang dikatakan sebuah bangun 2 dimensi. Jadi hanya terdiri dari garis dan sudut saja. Sedangkan kalau bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Yang di bawah ini adalah sebuah bangun ruang bernama kubus. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi kubus ini adalah terdiri dari persegi-persegi yang disusun sehingga membentuk bangun ruang. Kita tahu bahwa persegi mempunyai sisi yang sama panjang keempat sisinya. Nah, sekarang kita ingin menghitung garis di bangun ruang kubus ini ada berapa sih? Kita hitung bersama-sama ya. Garis AB, dari A ke B 1, garis B ke C 2, sudah. Kemudian CD jadi 3. Mohon maaf ya kurang rapi. Kemudian AD, nah sudah ada 4 dan seterusnya. Maka jumlahnya ada 12. Bisa dihitung juga sahabat. Jadi semua garisnya itu adalah 12. Nah, lanjut. Mari kita tentukan ruas garis pada bangun ruang berikut. Pada gambar nomor 1, ini adalah bangun balok. Kenapa ya berbeda dengan bangun yang sebelumnya tadi? Kalau ini namanya bangun kubus. Jadi kalau bangun kubus itu terdiri dari bentuk persegi semuanya. Nah, persegi adalah yang panjangnya sama, 1, 2, 3, 4 sama. Sedangkan bangun ruang balok terdiri dari persegi panjang. Begitu ya. Nah, kita hitung ruasnya ada berapa ya, ruas garisnya? Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, itu ada 4. Kemudian sama dengan yang di atasnya juga ada 4. Jadi berapa? 4 tambah 4, 8. Kemudian garis BF, CG, 8 tambah 2, 10. Dan garis AE dengan garis DH. Jadinya total ada 12 ruas garis. Mohon maaf ya sahabat kurang rapi tulisannya. Nah, begitu pula cara menghitung ruas garis pada bangun-bangun di sebelahnya ini. Jadi semua garis itu kita hitung. Bahkan garis putus-putus di belakang itu juga dihitung. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bu kok garisnya putus-putus? Jadi maksudnya bukan berarti garis itu tuh putus-putus seperti garis yang tidak lurus gitu ya sahabat. Karena kita melihat dari depan, jadi garis yang putus-putus itu seolah-olah di belakang seperti itu. Padahal itu juga termasuk sebuah garis gitu. Biar sahabat bisa melihat membedakan, oh ini bangun ruang ya, karena terlihat ada garis putus-putusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat. Nah, coba contoh. Ibu kasih contoh lagi nomor 3. Kita hitung ruas garisnya. Dari A ke B 1 garis, B ke C 1 garis. Sudah ada berapa garisnya? 2 ya.
C ke A satu garis. Sudah ada 3. Begitu pula di atasnya, D ke E satu garis, E ke F satu garis, F ke D juga satu garis. 3 tambah 3, 6. Tambah lagi C ke F, 7, 8, 9. Berarti bangun ruang nomor 3 ini ada 9 ruas garis. Paham ya sahabat? Untuk yang nomor selanjutnya sahabat boleh hitung sendiri nanti. Kita lanjut dulu. Nah, ayo kita mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping ini. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Nah, apa ya prisma itu? Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, jadi prisma itu adalah contoh bangun ruang yang alasnya, alas itu artinya yang di bawahnya ini terbuat dari segitiga. Begitu ya. Coba kita hitung ada berapa garisnya dari prisma ini. Segitiga ini ada 3 garis, yang di atas dan di bawah 3. Berarti kalau dijumlahkan ada 6. Kemudian tambah garis yang di belakang, tambah 1, 7, satu lagi 8, dan satu lagi 9. Berarti bangun ruang prisma memiliki 9 ruas garis. Paham ya sahabat? Lanjut. Nah, ini tadi lanjutan dari yang tadi. Sudah kita hitung ya tadi garisnya. Pada prisma segitiga ini, kenapa dinamakan prisma segitiga? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena bangun dasarnya atau alasnya terdiri dari bentuk segitiga. Begitu. Nah, ada berapa garis tadi? 9. Coba kita hitung garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. 1, 9. Betul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat. Kalau belum, sahabat bisa ulang lagi penjelasannya di video ini. Ayo kita lanjut. Nah, mari kita berdiskusi. Coba sahabat amati bentuk gambar berikut. Model lokomotif kereta api yang ini dan plastisin berbentuk bangun ruang, yaitu kalau plastisin berbentuk balok, kalau lokomotif kereta api berbentuk kubus. Jangan tertukar ya. Lihat sahabat, bisa lihat perbedaannya. Kalau kubus terdiri dari persegi 4 semua. Kalau balok terdiri dari persegi panjang. Begitu ya sahabat. Nah, bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus. Plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Coba kita diskusikan bersama-sama benda-benda di sekitar kita. Coba benda apa saja yang ada di sekitar kita, kemudian kita sebutkan bentuknya. Contoh pertama, dadu. Dadu berbentuk kubus. Kemudian contoh kedua apa ya kira-kira? Siapa yang di sini kotak pensilnya berbentuk seperti kotak? Nah, kalau misalnya kotak pensilnya bentuknya seperti persegi panjang, berarti itu namanya balok. Nah, kemudian ada lagi tuh biasanya di rumah, benda di sekitar rumah yang berbentuk kubus. Apa ya kira-kira? Televisi, tapi televisi yang besar, bukan televisi yang tipis itu ya sahabat. Ada lagi benda di dalam kamar yang berbentuk balok. Ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya benar, lemari. Nah, itu salah satu beberapa contoh benda di sekitar kita yang merupakan bangun ruang. Nah, ayo kita mengamati. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, sahabat tahu tidak maksud dari rusuk, sisi, dan titik sudut?
itu. Jadi yang kita bahas tadi, ruas garis itu dinamakan rusuk. Jadi garis-garis yang ada di bangun ruang ini dinamakan rusuk. Kemudian sisi adalah bagian yang terbentuk dari rusuk. Ini ya bisa dilihat. Sedangkan titik sudut adalah yang di ujung-ujungnya sini sahabat. Biar sahabat mudah memahami. Sudut adalah setiap pertemuan dua garis. Itu disebut sudut. Pertemuan 2 atau 3 garis itu disebut sudut ya. Yang di ujung-ujungnya deh pokoknya itu disebut sudut. Nah, kalau kita lihat di sini, rusuk kubus tadi ada berapa ya? Ruas garis kubus tadi ada berapa? Ada 12. Kemudian sisinya kita hitung. Sisi itu yang bidang datar ini. 1 yang ini ya, Ibu coret. 2 depan sama belakang 3. Samping kiri, samping kanan 4, jadinya atas bawah 6. Jadi sisinya ada 6. Jadi sisi itu yang atas dengan bawah, samping kiri dengan samping kanan, dan depan dengan belakang, itu namanya sisi. Sedangkan titik sudut yang di ujung-ujungnya itu, coba sahabat hitung ada berapa? Yang di atas 1, 2, 3, 4, di bawah juga pasti sama. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Begitu ya sahabat. Berlaku juga untuk menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut untuk bangun ruang yang lain. Sahabat tinggal lihat. Untuk menghitung rusuk, tinggal dilihat ada berapa garisnya di situ. Itu namanya rusuk. Untuk menghitung sisi, ada berapa sih bidang datar di bangun itu. Untuk menghitung titik sudut, tinggal melihat yang ujung-ujungnya saja. Itu namanya titik sudut. Baik, kita lanjut ya. Nah, sama dengan balok. Ini rusuknya berupa garis. Sisi merupakan bagian bidang datarnya. Ini samping kiri, samping kanan yang ini atas, ini bawah, yang ini depan, dan yang ini belakang, yang di sebelah sana. Titik sudut yang di ujung-ujungnya sini, yang lancip-lancipnya. Begitu ya sahabat. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kita punya gambar sabun dan spons. Spons itu alat untuk menggosok saat mencuci piring. Nah, gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, sahabat tahu tidak bentuk bangun ruang yang lain? Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun ruang di bawah ini namanya prisma. Prisma apa tadi? Prisma segitiga, karena dua sisinya berbentuk segitiga. Lanjut. Nah, kemudian bangun ruang berikut ini namanya adalah limas. Jadi kalau bangun ruang yang atasnya lancip disebut limas. Begitu ya. Dia hanya punya satu alas berbentuk bangun datar dan atasnya lancip. Mungkin Ibu akan gambarkan di sini. Ini alasnya bangun datar persegi, kemudian ke semua ruas garisnya disatukan sehingga membentuk sudut lancip di atas. Itu namanya limas. Nah, gitu ya sahabat. Yang di bawah ini sama saja penjelasannya dengan yang tadi. Kita lanjut ke materi pelajaran yang kedua, pola barisan bangun ruang. Nah, kita akan membahas tentang bangun ruang tadi. Perhatikan dulu, amati bentuk benda berikut ini dengan teliti. Ini adalah gambar kotak tisu. Bagaimana bentuknya? Masih ingat nama bangunnya apa? Bangun ruang namanya balok. Nah, balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingat sahabat dengan namanya rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Sekarang mari kita kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, contoh yang pertama, nomor 4 ini bangun rusuknya. Rusuk tadi garis ya, adalah 12. Bener nggak? Coba hitung dulu.
Lihat dulu bangun ruang nomor 4. Garisnya ada 12 nggak semuanya? Jangan lupa garis yang di belakang juga dihitung ya, jangan ketinggalan. Sisinya ada 6. Sisi itu yang bagian datarnya yang bisa kita lihat depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas, bawah. Dan titik sudutnya ada 8. Perhatikan yang lancip-lancip itu di ujung-ujungnya itu adalah titik sudut. Benar ya? Sekarang coba nomor 1. Bentuk apa ini nomor 1? Yang ini? Balok. Balok tadi sudah kita bahas. Balok rusuknya ada 12. Sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Berarti tarik garis ke sini. Anggotanya di sebelah sini. Kemudian gambar nomor 2, prisma segitiga. Ada berapa tadi? Rusuknya, garisnya ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hitung dulu garisnya semuanya. Garis yang putus-putus juga dihitung ya. Ya benar, ada 9 garis, namanya rusuk. Sisinya ada depan belakang 2, samping kanan samping kiri 2, 4, bawahnya 1, berarti ada 5. Sudah bisa dipastikan jawabannya adalah ini. Nah, kemudian gambar nomor 3. Nomor 3 adalah balok. Balok mirip-mirip dengan kubus, jadi pasti jawabannya adalah yang ini. Nah, jadi balok sama dengan rusuk ya, sama dengan kubus, maaf. Sifatnya yaitu mempunyai rusuk atau ruas garis sebanyak 12. Sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Terakhir ya, terakhir kita punya bangun ruang yang nomor 5 ini. Sudah bisa dipastikan. Coba hitung dulu deh. Rusuknya ada berapa garisnya? Ayo cepat, siapa yang bisa jawab? Ya benar, ada 9 garis. Sisinya ada 5 dan titik sudutnya ada 6. Berarti dia masuk ke sini. Baik, kita lanjut ya. Nah, sahabat, kita amati kembali bentuk sabun tadi, yaitu berbentuk balok. Kalau kita susun, bangun ruang ini akan membentuk pola tertentu. Contoh, seperti di bawah ini ya. Balok yang mendatar, kemudian setelahnya berdiri, mendatar, berdiri, mendatar, berdiri. Seperti itu. Itu dinamakan pola barisan. Nah, coba kita tentukan bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Number 1, pasti bisa sahabat. Pertama, gambar pertama adalah balok datar. Kemudian berdiri-berdiri, datar, berdiri-berdiri, datar lagi, berarti 2 bangun setelahnya adalah mudah sekali ya, yaitu balok berdiri kedua-duanya. Gambar kedua, baloknya mendatar 2, kemudian 1 berdiri, mendatar lagi 2, 1 berdiri, mendatar 1. Setelahnya apa ya? Supaya sahabat tidak bingung, lihat polanya yang di depan. Mendatar 2, kemudian berdiri 1. Berarti ini sudah ada mendatar 1. Setelahnya adalah mendatar 1 lagi dan baloknya berdiri 1 di sini. Bisa dipahami ya sahabat? Nah, begitulah cara kita menentukan pola barisan bangun ruang. Nah, kita lanjut dulu. Perhatikan gambar berikut. Amati bentuk pot bunga di atas. Pot bunga itu berbentuk tabung. Nah, tabung juga merupakan bangun ruang dengan alas berbentuk lingkaran. Mungkin ada yang bertanya, Bu, tapi di gambar ini kok nggak lingkaran ya Bu? Malah seperti pipih seperti itu, lonjong. Itu karena digambarkan di buku saja. Kalau dalam kehidupan nyata, sahabat bisa lihat deh seperti botol minum atau celengan. Maka bisa dilihat di situ alasnya atau bagian bawahnya berbentuk apa? Lingkaran, benar. Sama seperti tadi, tabung ini juga bisa dibuat pola barisan bangun ruang, seperti di gambar paling bawah ini ya. Kita tinggal melihat gambar sebelumnya apa untuk menentukan
barisan selanjutnya. Nah, ini nanti bisa dikerjakan di buku paket. Ada nanti ibu beritahu halaman berapa sebagai latihan buat sahabat. Tapi tidak dalam bentuk tagihan tugas ya. Sebagai latihan saja supaya kemampuan sahabat semakin terasah dalam materi ini. Nah, ini juga. Nah, baik, materi pelajaran hari ini ada di buku paket tematik tema 4. Untuk yang subtema 3 ada di halaman 115, 127, 137, dan 152 sampai 153. Untuk materi subtema 4 yaitu pola barisan bangun ruang tadi, sahabat bisa lihat di halaman 171, 185, 189 sampai 190 dan 205 sampai 206. Nah, baik sahabat, nanti bisa dibuka-buka bukunya. Sahabat lihat di situ, bisa dikerjakan soal-soal yang ada di situ sebagai latihan. Cukup sampai sekian dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang agak banyak materinya, tapi sebenarnya sangat mudah. Asal sahabat memperhatikan dengan baik dan mengerjakan latihan soal yang ada di buku. Insya Allah sahabat akan ingat. Nah, kalau misalkan ada materi yang kurang dipahami, sahabat bisa menanyakan ke guru tematik di kelas masing-masing. Tetap semangat ya belajarnya. Cukup sekian dulu Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.